Guys, oke, jadi gua hari ini pengen ngebahas salah satu saham namanya AMRT, kode sahamnya ya. Itu kode si siapa? Alfamart ya. Oke, kalian tau lah, Alfamart tuh kan di mana-mana tuh cabangnya ya, kan banyak banget dan sudah menggurita lah orang bilang lah ya. Nah, Alfamart sendiri itu kan salah satu sekarang perusahaan terbesar ya. Oke, untuk dari segi market cap-nya ya. Oke, nah sebelum itu seperti biasa guys ya, kalian sebelum mau ngunci saham kalian ya, alangkah sebaiknya belajar ini dulu di sini ya. Oke, dan ini program pengunci saham sebenarnya. Jadi pengunci aset ya, biar nggak bocor. Oke guys, jadi ntar gua ajarin gimana caranya. Oke, boleh join ke ini program ini aja dulu. Oke ya, jadi ntar langsung WA link aja ya. Gua udah kasih taruh linknya. Oke, AMRT ini gimana sih sebenarnya? Nah, sistem bisnis dia itu sangat simpel sih guys sebenarnya. Ya, untuk AMRT ini kita udah tahu kan bahwasannya dia itu retail kios yang banyak di mana-mana. Di mall juga ada. Cuma kok di dalam mall kayak jarang ada ya. Beberapa tertentu kayak plaza-plaza doang sih itu ya. Terus ada di luar juga banyak ya kan. Di tempat gua aja banyak banget Alfamart gitu loh. Jadi di setiap pelusukan itu sekarang sudah ada kayak gituan. Convenience store namanya. Namanya juga convenience store ya. Jadi gimana prospeknya? Oke, AMRT ini kita flashback dulu ya. Gue tuh dulu waktu di Jepang aja tuh convenience store udah di mana-mana sih. Mungkin kita sekarang Indonesia udah mulai ngarah ke sana ya, karena di Jepang sendiri itu banyak banget convenience store ya. Jalan dikit aja udah ada, jalan dikit aja udah ada gitu loh. Jalan dikit aja udah ada ya, Lawson lah. Oke, Family Mart lah, oke 7-Eleven. Terus and you name it lah, masih banyak banget di sana di Jepang itu. Singapura juga sama. Jadi negara-negara seperti ini mereka itu kenapa bisa ada store seperti itu? Karena perkembangan zaman guys. Orang itu mau yang gampang. Orang itu pengen yang instan. Oke, jadi orang itu mau mager, jalan keluar udah ada gitu loh. Pergi beli telur, langsung ke Alfamart aja udah. Jadi convenience store ini banyak dimanfaatkan orang untuk menghemat waktu mereka terkadang. Atau kalau enggak, kan ya malam pasar udah nggak buka gitu kan, ya udah mereka jalan kaki ke Alfamart beli gitu loh. Nah, jadi prospeknya itu bagus banget dan ini bakal terus berkembang. Makanya kita bisa lihat dari sahamnya aja pergerakannya itu naik terus guys. Oke, jadi kalau kita lihat ya secara sekilas ya. Ini gue dari RTL langsung nengok aja ya. Gue sih udah lihat sih ya. Utangnya memang lumayan ya. Utangnya memang lumayan gede, tapi itu nggak ada masalah ya. Karena penjualannya itu lebih gila lagi gitu loh. Dan ini bakal menjadi salah satu saham big caps ya. Kalau mau bilang blue chip sih bisa mengarah ke sana sih sebenarnya sih. Bisa mengarah ke sana. Cuman ingat ya, ini kan dia kategori retail. Kalau misalkan memang lagi masa-masanya orang lagi gak punya duit, gimana penjualan? Mereka mesti masukin barang, jadi mereka tuh lebih ke pemasok ya, masukin barang gitu loh. Dari mana? Mungkin dari brand-brand kayak Unilever, Mayora ya, Sari Roti, kan banyak tuh brand ya, kan banyak tuh brand-brandnya gitu kan. Jadi mereka mesti ambil dari sana juga gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada orang ambil, berarti kan perputaran asetnya dikit, nggak jalan. Itu kan aset mati jadinya. Macam roti ada kadaluarsanya, telur ada kadaluarsanya, minyak ada kadaluarsanya, buah juga ada. Banyak lah kan, nggak bisa tahan lama gitu loh. Nah, kalau misalkan itu nggak kejual, otomatis apa? Rugi lah. Rugi dong, karena kan itu bakal dibuang gitu loh. Ya gue nggak tahu ya dibuang atau nggak ya. Gue pernah nanya, gue nggak tahu ya. Beberapa toko-toko mungkin kayak di Jepang itu mereka dikasih gitu loh. Kalau udah mulai kadaluarsanya, sebelum kadaluarsa misalnya dijual nggak habis, dikasih gitu loh. Nah, kalau di sini gue nggak tahu ya sistemnya. Mungkin nanti yang teman-teman ada kerja di Alfamart atau Indomaret atau apa, boleh komentar komen ya. Oke, gue penasaran sih apakah dibuang atau kalian dikasih ke kalian gitu loh. Jadi biar nggak sayang sih ya. Nah, terus dari segi manajemen. Nah, kita ngomong dari manajemennya sendiri kan itu memang ekspansif banget mereka gitu loh. Menggunakan modalnya itu untuk ekspansi, terus banyak gerai di mana-mana gitu loh. Jadi gue merasa yang mengalami kerugian itu lebih ke penyusutan sih. Jadi sistem bisnis seperti retail ini lebih ke penyusutan kerugiannya. Jadi mereka tuh mesti ngejual terus. Semakin gini ya, gerai itu semakin banyak. Untuk bisnis seperti ini agak gambling sebenarnya sih. Gerai semakin banyak, otomatis kita logika pemasok itu mereka butuh dari pemasok itu lebih banyak lagi gitu loh.
Nah, semakin banyak, berarti penyusutan semakin banyak kan. Sebenarnya musuh retailing seperti ini, seperti Alfamart ini ya, AMRT ya, itu guys, penyusutan itu musuh terbesar mereka. Jadi mereka tuh seperti properti, enggak sih? Kalau properti kan ada timing boomingnya. Kalau ini tuh lebih ke penyusutan dari produk-produk yang mereka punya gitu loh. Kalau nggak laku dijual gimana dan sebagainya. Jadi itu susah. Bisnis yang kalau kita kerjain, kalau kita selidiki lebih detail, lebih dalam, itu susah. Jadi marketingnya mesti bagus banget. Nah, kenapa Alfamart sekarang di mana-mana rame? Kenapa gue bisa bilang masa depannya cerah, prospek cerah? Karena ini untuk menengah ke bawah sangat convenient, sangat nyaman. Jadi mereka tuh bisa lebih gampang belanja di sana juga, nggak usah ke mall lagi. Gitu loh. Ingat loh, ini bisa untuk semua. Bukan untuk kalangan atas, menengah ke bawah, menengah ke atas juga bisa. Karena kan kita bilang convenience store, gitu loh. Sayangnya, ya mereka itu nggak 24 jam. Kalau kayak Family Mart, ya kayak Lawson, kayak di Jepang itu 24 jam semua tuh convenience store-nya. Mereka kalau di sini kalau nggak salah jam 11 sudah mulai tutup atau jam 12 gitu loh. Sayangnya di situ. Kalau misal 24 jam, kemungkinan besar labanya bisa gede. Karena banyak orang tengah malam juga nggak tidur, guys. Mungkin yang security tengah malam kan butuh beli makan atau apa, nyemil beli roti atau minum seger atau gimana, kan nggak, kan bisa gitu loh. Nah, jadi dari sana sih. Cuma kita itu sih cuma dari pandangan gua, kalau bisa di 24 jam mungkin bisa lebih profit lagi gitu loh. Kayak perusahaan-perusahaan gede di Jepang gitu, kayak Family Mart gitu kan. Nah, terus kalau kalian nanya gua valuasi gimana? Untuk valuasinya itu ya guys ya. By the way, disclaimer on ya, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham ya. Jual atau beli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri ya. Ini kita cuma sharing dan gua mau kasih tahu doang. Oke, karena ini kan saham blue chip ya, boleh dibilang ya, karena udah 100 triliun, 134 triliun. Nah, untuk valuasi udah pasti mahal. Mahal banget. Oke, dan ini mahal semahal-mahalnya, cuma nggak semahal Unilever. Kok Unilever kan beda. Unilever nih, waduh, lebih murah lagi nih udah. Makin terjun ya. Oke, kita bukan bahas Unilever, bakal bahas Alfamart ya, AMRT ya. Nah, valuasi mahal guys, udah pasti. Karena dia udah kategori mature dan growth. Nah, seperti kita ketahui, kuartal 3 labanya turun. Kenapa itu? Ya beginilah sifat kalau perusahaan udah mature. Pasti rugi, ada ruginya, ada masa-masa ruginya. Dia bakal ngestagnan gitu loh. Kecuali dia ekspansif sesuatu lagi, gitu kan. Nah, cuman secara growth itu udah oke. Ya, net profitnya juga gede, 2 triliun ya. Oke, market cap-nya 134 triliun, itu udah oke. Terus dia ini udah gede banget. Udah sangat-sangat gede. Asetnya semua triliunan. Udah oke sih. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanya gua, Bang, kalau mau beli apakah bisa beli sekarang? Kalau gua pribadi ya, di harga sekarang ya, mungkin kalau bisa di 3.000 mantap sih. Kalau bisa dapat 3.000 oke sih, gua bilang sih. Udah bisa cicil beli ya 3.000. Cuma gue nggak tahu dikasih atau enggak. Kalau misalnya bisa diskon lebih dikit lagi, mungkin bisa masuk sih ya. Tapi kalau misalnya kalian mau hold forever ya, untuk orang hold forever boleh masuk sekarang. Oke, karena kalau misalnya dia terjun juga, kalian bisa cicil beli. Oke, kalau untuk hold yang sementara, ini sih gue nggak saranin sih. Ya, gue tuh bukan trader, jadi gue itu kurang tahu. Karena kalau kalian yang trader, mungkin resiko lebih gede. Jadi manajemen risk kalian tahu sendiri ya. Ini buat teman-teman yang memang mau fokusnya investasi aja. Terus untuk dividen, mereka punya dividen. Ya, dividen mereka rutin udah bagi ya. Nah, sebab perusahaan ini kan mereka itu mulai gedenya itu ketika after COVID. Kenapa bisa kayak gitu? Pas COVID. Jadi gini, orang kan toko semua pada gerak ada tutup gitu kan, ya udah paling deket ke Alfamart gitu. Makanya kenapa lah mereka dari sana mulai tancap gas. Karena dari sanalah kita bisa merasakan namanya convenience store itu ternyata oh kayak gini ya, bagus ya, dan sebagainya, dan banyak. Memang namanya juga convenience store, berarti toko serbaguna, toko serba nyaman orang bilang gitu loh. Jadi which is a very good business ya, bisnis yang nggak bakal mati karena semua orang butuh. Ya, apalagi consumer juga ya kan, ada foodnya ya kan, ada es krim banyak. Aduh, jadi kayak gitulah ya guys ya. Oke, jadi untuk prospek dan analisanya, valuasi seperti itu aja. Oke, jadi seperti biasa guys, disclaimer on ya, jangan lupa. Oke, disclaimer on selalu ya. Ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke guys, jadi dan seperti biasa kalau kalian mau sebelum memulai ya,
investasi saham, alangkah baiknya kalian boleh tahu manajemen risiko ya, karena saham itu uang dingin dan harus kalian kunci, karena ini bakal kalian wariskan ke keturunan kalian. Jadi kalian boleh join ke program gue yang ini ya. Jadi dari sana nanti gue ajarin kalian gimana cara kuncinya dan programnya untuk nguncinya apa itu. Program pengunci aset namanya. Oke guys, jadi ya, so semoga bermanfaat ya. Sharing is caring, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.